Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, eh, kita akan lanjutkan materi pelajaran kita masih tetap di bab 1. Namun sebelumnya Bapak berdoa, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun masih tetap belajar dari rumah. Nah, pelajaran kali ini adalah meneruskan materi yang sebelumnya, masih tetap tentang, kalau materi yang lalu tentang rumusan dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Nah, kali ini kita akan bicara tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus videonya dan tonton sampai selesai. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan lambang atau gambar lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi pemberitahuan video-video baru dari PPKN Studio. Yuk, ikuti, semangat. Nah, anak sekalian, seperti yang Bapak katakan tadi, kita akan melanjutkan materinya. Kali ini yang B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, anak sekalian, kita awali dari pembentukan PPKI. Apa itu PPKI, anak sekalian? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini merupakan pengganti dari BPUPKI. Ya, jadi begini ceritanya, anak sekalian. Perhatikan, anak sekalian, setelah BPUPKI menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu telah berhasil menetapkan dua hal ya dalam sidangnya. Yang pertama, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yang ditutup dengan lahirnya Piagam Jakarta yang menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan di dalamnya ada rumusan dasar negara Pancasila ya. Lalu kemudian di sidangnya yang kedua, BPUPKI berhasil menetapkan rancangan ya, berhasil membuat bukan menetapkan, membuat atau merumuskan rancangan undang-undang dasar. Maka BPUPKI dianggap selesai, sudah cukup. Nah, karena terjadinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jepang, misalnya tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, kota penting yang ada di Jepang dibom oleh sekutu. Melihat perkembangan tersebut, anak sekalian, maka tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya didirikanlah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai. Anak sekalian, ada pertanyaan, apa sebenarnya perbedaan antara BPUPKI dengan PPKI? Ya, perbedaannya, anak sekalian, bahwa BPUPKI itu didirikan oleh Jepang sebagai wujud janji Jepang yang akan memberi kemerdekaan, agar bangsa Indonesia percaya bahwa Jepang memberi kemerdekaan. Namun anak sekalian, kalau dibiarkan BPUPKI ini memerdekakan Indonesia, nanti akan ada kesan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberi oleh Jepang, seolah-olah diberi oleh Jepang. Maka jangan sampai ada kesan seperti itu. Maka BPUPKI harus diganti dengan PPKI. Jadi itu, anak sekalian ya. Nah, anak sekalian, akhirnya tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Dan kelahiran PPKI ini, anak sekalian, disetujui secara sah oleh Jepang ketika Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo dipanggil ke Dalat ya, di Vietnam, bahwa Jepang merestui adanya PPKI. Itu yang perlu dicatat. Lalu kemudian
melihat perkembangan berikutnya, anak sekalian, misalnya peristiwa berikutnya adalah, anak sekalian, tanggal 9 Agustus 45, kota Nagasaki menyusul dibom oleh sekutu. Sehingga anak sekalian, posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik dan perang Asia Timur Raya, atau perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Dan akhirnya memang tanggal 13 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu. Walaupun berita menyerahnya Jepang kepada sekutu ini disembunyikan oleh Jepang, anak sekalian, namun bangsa Indonesia, terutama golongan muda, akhirnya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka terjadilah yang namanya vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Artinya bahwa di Indonesia itu tidak ada yang memerintah. Karena Jepang sudah menyerah, tidak boleh memerintah di Indonesia. Seharusnya sekutu yang memerintah karena berhasil mengalahkan Jepang. Sekutu pun belum datang dan Indonesia sendiri belum merdeka. Maka terjadilah vacuum of power tanggal 14, 15, dan 16 Agustus. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia, terutama golongan muda, agar Indonesia segera memerdekakan. Namun, pada saat itu PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno tidak setuju. Karena Soekarno masih percaya bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus 45. Nah, anak sekalian, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok, yaitu di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan oleh para golongan muda ke sebuah tempat namanya Rengas Dengklok. Nah, disitulah kemudian terjadinya perbincangan dan akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk melakukan perumusan teks proklamasi pada tanggal 16 Agustus malam. Dan besok paginya, tanggal 17 Agustus 45, di halaman rumah Insinyur Soekarno terjadilah proklamasi kemerdekaan. Nah, itu singkat ceritanya, anak sekalian. Nah, setelah Indonesia memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka secara de facto itu artinya kenyataan, belum secara de jure, secara hukum internasional, keesokan harinya, anak sekalian, tanggal 18 Agustus, ya, PPKI melakukan sidangnya yang pertama. Ya, ini PPKI ya, bukan BPUPKI. Jadi PPKI melakukan sidangnya yang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945. Yang hasilnya adalah 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang di dalamnya, anak sekalian, juga termasuk adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pembukaan itu juga ada Pancasila sebagai dasar negara. Maka anak sekalian, penetapan pembukaan itu sekaligus adalah penetapan dasar negara, Pancasila. Lalu kemudian hasil yang kedua adalah memilih ketua PPKI dan wakilnya, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu kemudian membentuk sebuah komite nasional yang kemudian disebut KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, anak sekalian, inilah 3 hal penting yang ditetapkan oleh PPKI pada sidangnya yang pertama. Namun, bahasan kita yang paling pokok adalah yang ini, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya adalah ada dasar negara. Nah, kita lanjut anak sekalian. Pada sidangnya yang pertama ini, tanggal 18 Agustus 45, yang terjadi perbedaan ya. Kalau kalian baca di sini, isi dari rumusan Pancasila yang sah dan resmi
di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang janggal anak sekalian? Ya, betul sekali. Yang janggal adalah di sila yang pertama. Perlu kalian ingat bahwa BPUPKI pada tanggal 22 Agustus 45 telah menetapkan namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu isinya adalah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada rumusan dasar negara Pancasila. Nah, di dalam pembukaan rumusan yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus tanggal 22 Juni 45 tersebut, bunyinya sila pertama adalah, jadi anak sekalian, terjadi perubahan antara rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus, terutama pada sila yang pertama ini. Pada sila yang pertama yang ditetapkan oleh BPUPKI tanggal 22 Juni 45 berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yaitu ada 8 kata ya, ada 8 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 45 menjadi 4 kata saja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini yang seperti yang sekarang kalian hafalkan ya, kalian tahu bahwa hanya 4 kata. Padahal dulunya ada 8 kata. Apa yang terjadi? Mengapa diganti? Ya, jadi apa alasannya? Kita lihat anak sekalian. Jadi alasan terjadinya perubahan pada sila ke-1. Kita lihat. Perubahan ini disebabkan oleh kecemasan dan keberatan warga Indonesia bagian timur yang kebanyakan adalah non-Islam. Ada Kristen, Katolik, Hindu, ya, akan adanya isi pasal ini. Kecemasan ini disampaikan pada para anggota PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal ini disebut sebagai pasal diskriminasi terhadap golongan minoritas. Ya, anak sekalian, memang bangsa Indonesia bagian timur, ya, Bali, Nusa Tenggara, ya, lalu kemudian yang ada di Sulawesi, terutama Sulawesi Utara, di Maluku dan di Papua, mayoritasnya adalah non-Islam. Maka isi dari sila pertama ini dianggap sangat diskriminatif. Bahkan ketika itu golongan bangsa Indonesia yang berada di Indonesia Timur ini yang diwakili oleh seorang anggota Panitia 9 namanya A.A. Maramis, ya, sempat mengeluarkan ancaman jika sila pertama itu tidak dihapus, maka Indonesia bagian timur akan memisahkan diri dari Indonesia. Nah, anak sekalian, untuk mencegah perpecahan ini, sebelum rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus, Muhammad Hatta mengajak para anggota PPKI lainnya, misalnya Ki Hajar Dewantara, Wahid Hasim, Tengku Muhammad Hasan, untuk merubah isi pasal ini dengan versi yang lebih dapat diterima oleh segenap bangsa Indonesia. Untuk bisa menjaga persatuan bangsa Indonesia, maka dilakukanlah perubahan tersebut terhadap isi sila ke-1. Dan akhirnya disepakati sila ke-1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sampai sekarang, anak sekalian. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran? Anak sekalian, anggota Panitia 9 itu mayoritasnya beragama Islam.
dan sedikit sekali yang non-Islam. Akan tetapi terjadinya toleransi yang luar biasa demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia ke depannya, agar tidak terjadi perpecahan, peperangan saudara, terutama peperangan antar agama, ya. Maka kemudian dengan berbesar hati, mayoritas yang beragama Islam itu kemudian melakukan perubahan terhadap isi sila ke-1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang asalnya 8 kata diganti menjadi 4 kata. Ya, anak sekalian, begitulah kisah dari bagaimana Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan. Nah, anak sekalian, ada yang perlu Bapak katakan tentang dasar negara ini, agar kalian selalu mengingatnya, bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh BPUPKI pada sidangnya yang pertama, sementara ditetapkan oleh PPKI pada sidangnya yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945. Bapak ulangi lagi, rumusan Pancasila, atau Bapak balik, Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI pada sidangnya yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Lalu kemudian disempurnakan pada sidangnya tanggal 22 Juni 45 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Itu masih berupa rumusan. Lalu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45, sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Nah, anak sekalian, itulah penjelasan tentang penetapan rumusan Pancasila, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.